Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Aji Pangestu, NPM 215/2016. Izinkan saya di sini ingin mempresentasikan video BPT, video tugas UTS BPTQ kedua. Saya mulai dari yang pertama, yaitu 1. Hukum idgham. Hukum idgham ada 6. Yang pertama, idgham mutamatsilain adalah apabila dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu dan yang pertama sukun. Contohnya, zal sukun bertemu dal, kaf sukun bertemu kaf, lam sukun bertemu lam, dan mim sukun bertemu dengan mim. Contoh bacaan idgham mutamatsilain ada dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Fama rabihat tajaratuhum, ada tak bertemu tak. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 90. Jatta afau waqalu, wau lainah bertemu wau. 2. Idgham mutajanisain adalah idgham yang terjadi ketika bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan beda sifatnya. Contoh bacaan idgham mutajanisain yaitu ada di surat Al-Maidah ayat 28. La in basatta. Yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 64. Iddolamtum. Yang ketiga, idgham mutaqaribain apabila dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya bertemu dan huruf yang pertama sukun. Contoh idgham mutaqaribain adalah dalam surat An-Nisa ayat 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Yang keempat, idgham bigunah yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf idgham bigunah yang ada di depannya, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya didengungkan selama 2 harokat. Contoh suratnya itu ada di surat Al-Ahzab ayat 1. La habiu watab. Idgham bila gunah, memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf idgham bila gunah yang ada di depannya, yaitu lam, ro, tanpa dengung. Contohnya ada di surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang terakhir, idgham mimi, yaitu memasukkan atau meleburkan mim mati dengan huruf mim berharokat ma, mim, ma fathah, mim kasroh, dan mim sukun yang ada di depannya. Cara membacanya adalah dengan meleburkan huruf mim mati ke dalam huruf mim berharokat yang ada di depannya atau ditasjid kan yang disertai dengan gunah atau dengung selama 2 sampai dengan 3 harokat. Contoh idgham mimi ada dalam surat An-Nisa ayat 31. Wanud hilkum muthala. Yang selanjutnya, pengertian wakaf. Pengertian wakaf itu dibagi menjadi 4. Pengertian wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernapas dengan niat ingin menyambungkan kembali ayat tersebut. Yang pertama, wakaf tam. Jenis tanda wakaf yang sempurna ini menghentikan bacaan pada kata yang sempurna. Wakaf tam tidak berhenti di tengah-tengah kata serta mempengaruhi arti dan makna kata tersebut. Jenis wakaf ini tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. 2. Wakaf kaf. Jenis tanda wakaf yang memadai ini berhenti pada sebuah kata yang sudah mempunyai arti sempurna sehingga tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata yang setelahnya. Wakaf hasan, yaitu jenis tanda wakaf yang baik ini berhenti pada sebuah bacaan atau kata yang sempurna serta tidak mempengaruhi arti atau makna. 4. Wakaf qabih. Jenis tanda wakaf yang buruk ini berhenti pada kata atau bacaan yang tidak sempurna, yaitu berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Wakaf jenis ini
harus dijauhi sebab bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya dari segi makna maupun lafaz. Yang kelima, tanda qaf. Tanda waqaf merupakan singkatan dari qaila alaihil waqaf yang bermakna telah dinyatakan boleh berhenti pada waqaf sebelumnya, sehingga lebih baik meneruskan bacaan walaupun boleh diwakafkan. Yang terakhir itu hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah ada 3, qalqalah sugro, kubro, dan qalqalah akbar. Qalqalah sugro adalah memantulkan huruf qalqalah yang sukun bukan waqaf. Contohnya qalqalah sugro yakni huruf dal sukun bukan waqaf seperti dalam surat Al-Qaryah ayat 3 berikut ini. Wa ma adraka mal qaryah. Qalqalah kubro adalah memantulkan huruf qalqalah yang sukun karena waqaf. Contoh qalqalah kubro yakni yakni ain af sukun karena waqaf. Contohnya seperti ada di dalam surat Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang terakhir, qalqalah akbar adalah memantulkan huruf qalqalah yang bertasydid dan sukun karena waqaf. Contohnya qalqalah akbar yakni ba tasydid dan sukun karena waqaf seperti dalam surat Al-Hab ayat 1. Tabat yada abi lahabi wa tab. Baik, sekian video dari saya. Selama saya membuat video ada kesalahan bicara maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.